itu betul itu. Nah, tapi sejarah lahirnya Petren yang 2017 ditawar begitu, saya cerita sama teman-teman ya. 2017 Pak Wakil kita udah ditawar 300 juta dolar, 4,2 triliun saat itu oleh SoftBank, nggak tanggung-tanggung sama karena mereka lagi belanja tahun-tahun itu. Sorry, I have to ask my boss. Oke. Ask your boss. Saya mau tanya bos saya, Anda tahu sebelum berangkat ke Korea tawaran mereka berapa? 4 triliun Pak. Jangan dikasih, betul. Dan saudara tahu, nggak pernah saya jawab apa-apa. Nggak ada saya jawab apa-apa. Nggak ada, saya cuma diajak meeting lagi sama mereka. Ngobrol. Pak Ustadz, sekian gitu. Evaluasi Anda sekian kali sekian, sekian 4 triliun. Saya cuma... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, ini sebenarnya saya pengen ketawa ya. Setelah beberapa waktu lalu viral ya tentang komisaris Grab gitu. Nah, ini ada video yang sebenarnya nggak lama-lama amat sih. Di sini dia mengaku bahwasanya Petren itu pernah ya mungkin mau dibeli SoftBank gitu. Dalam bahasa sederhananya itu kayak ditawar-tawar gitulah. Nah, kebetulan ini ada komparasi video yang saya pernah update di video saya dan juga di video short saya. Nah, teman-teman di sini yang jadi kejanggalan itu pertama tahunya, keduanya saya coba cari data-data referensinya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat video per bagian. Yuk kita lihat dulu videonya. Check it out. 2009, 2010. Yang saya ingat tuh kita lahir sebelum Gojek. Warung. Dan saya sampai sekarang masih yakin kita bakal ngebit. Tetap saya yakin. Tanda-tandanya ada soalnya. Tanda-tandanya itu susah. Jadi membangun Petren susah. Dan itu tanda-tanda. Musa itu kalau nggak susah nggak bakal ketemu di New Land. Land of Hope itu nggak bakal ketemu, tapi kalau susahnya ketemu jadi saya bilang sama teman-teman udah Petren bakal besar apa susah. Jadi bener kata antum itu apa tadi masalah apa masalah yang mesti ada tapi tidak dipakai masalah problems will bring you to tomorrow, itu betul itu. Nah, tapi sejarah lahirnya Petren yang 2017 ditawar begitu, saya cerita sama teman-teman ya. 2017 Pak Wakil kita udah ditawar 300 juta dolar, 4,2 triliun saat itu oleh SoftBank, nggak tanggung-tanggung sama karena mereka lagi belanja tahun-tahun itu. Tapi karena saya pengen merah putih Indonesia Nusantara, saya tolak. Nyeselnya sampai sekarang. Aduh, kalau tahu begini gitu, berdebak gedebuk ini, membesarkan Petren, wah sudah hujatan orang tetap nggak ada berhentinya. Buruk sangka, wasangka nggak ada berhenti. Tapi saya alhamdulillah lebih melihat yang mencintai seperti Kang Ian mencintai. Waduh, kalau anggota ganas semua pakai Petren selesai. Wah, buknya apalah disuruh dulu, Masya Allah. Nah, tapi saya cerita, Petren yang gede bener ini nggak bisa dibilang nggak gede loh. Untuk ukuran kulit kayak begini, sorry. Itu orang nggak ada ilmunya, nggak ada investor juga. Tahun kemarin kita masih 5 triliun. Serap. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya. Intinya 2017 ya ada mungkin kayak penawaran kayak gitu dari SoftBank, intinya gitu catatannya dari SoftBank. Nah, saya telusuri teman-teman, kebetulan di 2017 itu Yusuf Mansur ceramah atau pidato ya, pokoknya intinya Yusuf Mansur mengisi acara di Korea, dan di mana di sana ada tahunnya. Di sana juga disebutkan bahwasanya ada yang menawar perusahaan Amerika. Oke, sebelum kita lanjut berbicara tentang SoftBank, alangkah baiknya kita komparasi dulu video yang pertama dengan video yang ini. Karena ini akan menjadi pertanyaan dan mungkin bisa jadi jawaban sih.
Lebih tepatnya ini akan menjadi pertanyaan yang mungkin membingungkan juga gitu. Kayak kita lihat dulu deh teman-teman videonya. Yuk check it out. Saya rapat Pak di Amerika. Dengan izin Allah, kalau ngebayangin saya dulu ngeringkuk di tahanan. Periode 2014, 2015, 2016 saya bolak-balik ke Amerika, kita rapat Pak. Dengan mereka-mereka yang pengen membeli perusahaan kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah rapat, mereka memandang saya adalah orang the first-nya. Saya adalah the owner-nya. Di tengah-tengah rapat dengan izin Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah. Kan begini ya, orang kalau berhadapan, dia bos, itu saya bos. Dia senang hatinya. Saya melihat kekecewaan orang-orang itu, bule-bule itu. Ketika kemudian mengetahui saya bukan bos. Ya. Begini ceritanya. Kan kita lagi tawar-menawar nih, berapa duit? Saya mau beli perusahaan Anda berapa duit? Ketika masuk waktu zuhur, saya kemudian pamit sama mereka. Saya bilang, I need time. Saya perlu waktu. I wanna meet my boss. Saya mau ketemu bos saya. Bule-bule itu sama Cina-Cina bule. Kemudian nanya sama saya. Oh, kira-kira bahasa Indonesia begini. Oh, jadi Anda kemari dengan bos Anda. Kenapa Anda gak suruh masuk bos Anda? Lalu buat apa kami bicara dengan Anda? Bahwa Anda itu bukan siapa-siapa. Anda tidak bisa memutuskan apapun. Lihat tuh, bule tuh. Bule dia memahami tauhid. Bule memahami tauhid. Bahwa saya tidak bisa memutuskan apapun. Kalau memang Anda bukan bosnya, kenapa saya harus ngomong dengan Anda? Harusnya itu yang kita pegang, bos. Itu yang harus kita pegang. Saya harus masuk Oxford, tapi Oxford ini harus ada TOEFL-nya. TOEFL-nya mesti mentok. Saya kalau mau masuk ini Michigan, kalau saya masuk UCLA, saya kalau masuk Boston, saya kalau mau masuk kemudian jangan. Ini jangan, belum masuk aja udah jangan. Islam akan berhutang kepada Anda semua insya Allah. Bagaimana ketika Allah kemudian dengan izinnya mengangkat derajat saya 600.000 orang sekarang setiap tahun menghafalkan Quran. Jadi saya harus mendorong setiap individu dari Anda semua. Kum, bangun, wake up, bangun. Saya duduk nih rapat. Menurut handphone saya punya jadwal sholat. Allah datang. Sholat zuhur, it's time for zuhur. Kemudian saya pamit sama bule-bule. Izin saya mau ketemu bos saya. This is me time dengan my boss. Mereka kecewa. Harusnya kecewa mereka itulah yang kita harus ada di diri kita. Ketika kita datang kepada teman minta bantuan. Kemudian kita ngomong, ngapain ya saya datang ke dia? Oh dia gak bisa mutusin apa-apa. Ketika kemudian kita dapat gajian. Kemudian kita bilang sama gajian kita ini, ngapain saya ini? Bergantung sama gajian saya untuk menghajikan emak saya. Untuk merumahkan emak saya. Apaan ini gaji ini? Apa kalimat bule-bule itu Pak? Oh sorry dia bilang. So you are not the first? So you are not the owner? Anda bukan yang pertama? Anda bukan orang yang pertama? Anda bukan pemilik dari Paytren ini? Saya bilang no. I am not owning anything. Saya bilang. Saya tidak pernah memiliki apapun. Dia bilang. Terus dia ngomong tuh. Saya kan ngerti ya. Ngerti alhamdulillah. Dia gak tahu saya ini kelahiran Tangerang. Dia pikir saya nggak bisa bahasa Inggris, padahal kenyataan. Nah, kita kan ngerti bahasa badannya kan. Kira-kira mereka mau ngomong, kita percuma nih ngomong sama yang bukan orang nomor satunya gitu. Oh salah mereka. Dia bilang, bos ente suruh kemari. Saya bilang, you have to know who is my boss. Ente harus tahu siapa bos saya. Saya bangga sekali mengintroduce siapa Allah kepada mereka-mereka yang kafir. Saya bilang sama mereka siapa coba? Allah itu. My boss is the creator of this universe. Bos saya adalah pencipta langit semesta ini. Mereka Pak ketika duduknya nyantai, ketika dengar bahwa bos saya itu adalah my God. Bos saya adalah Tuhan saya. Mereka langsung, oh ya, oke. Oke, hebat, benar hebat. Subhanallah. Dan saudara tahu, cuman berjarak 30 menit,
2 juta dolar naik Pak jadi 5 juta dolar. Siapa yang bisa naikin? Padahal saya belum ngomong apa-apa. Enggak, saya ngomong apa-apa. Saya cuma bilang break. Mau sholat dulu. Dia 2 juta dolar. 2 juta dolar tuh gede Pak untuk ukuran kita. Kita udah gede. 2 juta dolar itu it means kira-kira 30 miliar. Tapi saya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Bener-bener saya nggak ngapa-ngapain, saya sholat. Kemudian saya bilang sama Allah, kira-kira begitu nih cerita. Ya Allah, ini perusahaan ditawar 2 juta. Terserah engkau. Asik gak? Selesai sholat apa kata dia? Oke, kita bicara lagi kata dia. Bagaimana dengan penawaran kami? Anda senang dengan 5 juta dolar? Saya bilang gini, ini boleh nggak ingat omongannya Pak ya? Tadi dia bilang 2 juta, sekarang 5 juta kan? Karena saya muslim saya ingetin. Wait. Bukannya tadi Anda bilang 2 juta. Terus dia bilang, masa? Emang? Apa saya ngomong 2 juta tadi? Allah tuh yang bikin berubah. Terus apa saya bilang? Nanti saya tanya my boss. Sorry, I have to ask my boss. Oke. Ask your boss. Saya mau tanya bos saya. Anda tahu sebelum berangkat ke Korea, tawaran mereka berapa? 4 triliun Pak. Jangan dikasih, betul. Dan saudara tahu, nggak pernah saya jawab apa-apa. Nggak ada saya jawab apa-apa. Nggak ada, saya cuma diajak meeting lagi sama mereka. Ngobrol. Pak Ustadz, sekian gitu loh. Valuasi Anda sekian kali sekian, sekian 4 triliun. Oke teman-teman, jadi begitu ya. Intinya, pada tahun 2017, dia itu katanya ya, ini yang nawar bule. Oke. Dan ya saya nggak tahu, ini saya nggak mempermasalahkan nilai nominalnya berapa juta dolar atau berapa triliun, enggak. Intinya bahasa fundamentalnya mengatakan bahwasanya Paytrend itu dibeli oleh SoftBank, dan itu kan perbedaan yang sangat signifikan, di mana SoftBank itu sendiri adalah perusahaan dari Jepang, di mana yang anggotanya orang-orang Jepang yang nggak, maksudnya yang bukan Cina dan bukan juga bule gitu loh. Kan jelas perbedaan orang Jepang itu dari kelopak matanya udah berbeda, dari ngomongnya aja berbeda, karena mereka kan nasionalis Jepang banget gitu. Mereka suka dengan bahasa Jepangnya. Dimana perusahaan SoftBank grup korporasi ini memang letaknya di Jepang, bukan di Amerika. Kalau misalkan mau pertemuan, logisnya itu ada di Jepang, bukan di Amerika. Kalaupun misalkan ada perwakilan di Amerika, itu ya ngapain juga ketemunya di Amerika, bukan di Jepang. Karena Jepang kan lebih dekat Indonesia. Lagi pula juga kalau misalkan SoftBank itu mau memberikan penawaran, SoftBank itu akan lebih suka datang ke sini. Karena perwakilan yang ada di Indonesia pun sebenarnya cukup lumayan kredibel gitu. Karena beberapa sumber referensi mengatakan bahwasanya Grab itu memang tertarik dengan beberapa aplikasi yang startup kayak gitu ya, termasuk beberapa aplikasi yang memang kita ketahui lah. Saya nggak mau menyebutkan namanya karena ya nggak disponsori ya. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah, itu omongannya benar atau enggak sih? Atau cuma sekedar jadi gini, dalam bisnis fundamental itu sangat penting gitu. Jadi kalau misalkan isu fundamental itu menguat gitu, itu akan menambah rating suatu perusahaan atau menambah kepercayaan terhadap perusahaan. Misalkan seperti ini, misalkan Bill Gates mau mengakuisisi Paytrend misalkan, otomatis Paytrend itu nilainya akan naik gitu. Yang ngomong Bill Gates. Ya itu secara isu fundamental sangat bagus, walaupun nantinya nggak jadi. Tapi pertamanya akan berpengaruh. Nah mungkin pikiran Yusuf Mansur kayak akan seperti itu. Tapi itu kalau dilakukan dengan benar, nggak akan terjadi efek yang buruk terhadap perusahaan itu. Yang jadi masalah adalah ketika pernyataan yang satu dan yang lain bertentangan. Apalagi kalau misalkan ini dalam tanda kutip Yusuf Mansur itu berbohong hanya untuk ya katakanlah kepada jamaah itu biar terlihat keren atau misalkan hebat Paytrend itu, atau misalkan di sana agar orang simpati dengan Paytrend. Dan ya biasanya kalau acara-acara dia itu kan ngumpulin sedekah biar dibantu gitu. Tapi ya nggak tahu itu tujuannya untuk apa. Ini kan cuma kalau misalkan kemungkinan gitu, itu kan cuma bahasa seperti itu. Intinya saya ngambil video ini karena ada referensi dari video yang lain. Dan itu menjadi pertanyaan, bener nggak sih
yang dikatakan Yusuf Mansur ini, atau sekedar berbohong atau gimmick. Karena kalau misalkan bicara isu fundamental isu, itu lebih penting Yusuf Mansur ngomong itu di publik, misalkan di televisi gitu. Karena apa? Kalau misalkan Sobeng ini mau benar-benar mau membeli PyTrend, dia itu kalau misalkan melakukan penjajakan, dia itu biasanya itu media itu udah jauh-jauh sebelum ketemu dengan PyTrend udah ngubungin Sobeng, apa benar kayak gitu. Karena Sobeng ini perusahaan yang sangat besar, sebuah holding company yang menguasai beberapa katakanlah perusahaan-perusahaan yang berpengaruh terhadap terutama sektor-sektor aplikasi. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.